Penetapan tersangka atas pemohon kami telah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Kita sangat bahagia, semoga benar ini bisa terungkap. Amin. Keputusan Hakim Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan menuai polemik, perdebatan sengit mengenai keputusan sang hakim putuskan berjum pelaporan. Rasman yang menduga hakim telah melampaui kewenangannya memutus perkara Peggy Setiawan, lantas apa tanggapan pengacara Peggy? Saya melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang ingin mengambil panggung di dalam perkara ini. Terus mereka mau mencoba melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Saya pikir ini suatu hal yang keliru. Kenapa? Karena Mahkamah Agung, termasuk Komisi Yudisial sekalipun, itu sudah mempercayakan Hakim Eman Sulaiman itu sebagai hakim yang menangani perkara ini. Diawasi oleh Komisi Yudisial. Sebelum kami bersidang, kami sudah ke Komisi Yudisial. Kami minta supaya Hakim Yudisial yang mengawasi. Terus kemudian setelah perkara ini diputus, ada orang yang mencoba mengambil panggung di sini. Saya merasa bingung, saya juga merasa heran dengan rekan-rekan lawyer yang coba-coba mau menari-nari di atas penderitaan orang lain. Sepertinya mereka nggak senang kalau Hakim Eman Sulaiman memenangkan kami di pra-peradilan ini. Tidak hanya Rasman, Hotman pun berpendapat Peggy bisa jadi tersangka lagi. Lantas apa tanggapan Tony RM? Jadi begini, di dalam amar putusan pra-peradilan Peggy Setiawan ini, pada angka 5 itu dinyatakan bahwa menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Nah, jadi berdasarkan amar putusan nomor 5 yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon, itu berarti ini sudah terkunci. Ya, berarti Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini, Peggy Setiawan klien kami, tidak dapat ditersangkakan lagi karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor 5 tadi. Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut ya, yang dilakukan oleh termohon ya, dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat, ini nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci gitu. Nah, kemudian di dalam pasal 83 KUHP, putusan pra-peradilan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum ya, sehingga putusan pra-peradilan atas nama Peggy Setiawan yang menyatakan penetapan tersangkanya itu batal demi hukum, kemudian tidak dapat ditersangkakan lagi berdasarkan amar putusan nomor 5 ya, ini sudah final, sudah berkekuatan hukum tetap itu. Jadi kalau ada pendapat-pendapat ya yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan bisa mungkin ditersangkakan lagi karena kemarin yang diputus adalah persyaratan formil ya yang tidak ditempuh atau hanya baru formilnya saja, belum masuk ke pokok perkara. Betul, memang pra-peradilan itu memeriksa terkait dengan formil bagaimana penetapan tersangka. Nah, lalu apakah penyidik kemudian menindaklanjuti lagi berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan putusan pra-peradilan atas nama Peggy Setiawan ini, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan telah mendapatkan satu SP3 ya, penyidikan terhadap pemohon itu dibuktikan. Nah, kemudian yang kedua ya, ada surat pencabutan tersangka ya. Jadi surat pencabutan tersangka ini, nah berarti selama ini tersangka yang disandang oleh Peggy Setiawan itu telah dicabut, berarti Peggy Setiawan bukan tersangka lagi. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapatkan surat perintah pengeluaran tahanan. Nah, jadi sebelum Peggy Setiawan waktu itu dibebaskan malam itu, nah kami mendapatkan 3 surat itu, surat penghentian penyidikan perkara ya, kemudian surat pengeluaran tahanan, yang ketiga adalah surat pencabutan tersangka. Saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum dijalankan bukan karena netizen. Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat saya bergejolak apa masyarakat Indonesia. Dan